Episode 4, Rantai yang memilih. Hari itu langit mendung. Matahari tak menembus awan. Setelah ritual di rumah Mbah Wiryo, mereka berempat pulang dengan hati berat. Kata-kata tentang tumbal masih terngiang di telinga. Satu jiwa harus diserahkan. Raka berjalan paling depan. Wajahnya tegang. Nadia dan Sinta di belakangnya saling menggenggam tangan. Yudi tertinggal menatap tanda hitam yang melilit pergelangan tangannya seperti rantai yang semakin dalam menempel di kulit. Setiap denyut nadi membuatnya nyeri. Sesampainya di rumah, Bu Narti menatap Yudi dengan mata penuh air. Kamu tidak boleh keluar malam lagi. Tanda itu akan memanggil dia lebih cepat. Yudi hanya mengangguk lemah, lalu mengurung diri di kamar. Malam pertama setelah ritual datang, desa sunyi, hanya suara jangkrik. Namun, di kejauhan, rantai mulai terdengar lagi. Nadia yang sedang menatap jendela rumah bibinya, melihat sekilas keranda melayang rendah di jalan. Bergerak perlahan seperti mencari. Ia menutup gorden. Jantungnya berdetak kencang. Di rumah kontrakan Sinta, kaca cermin di kamar mandi berembun meski ia tidak menyalakan air panas. Ketika ia mendekat, tulisan samar muncul di embun. Pilih satu, ia menjerit dan menutupi cermin dengan kain. Tubuhnya gemetar. Sementara Raka, yang mencoba tidur, mendengar suara di telinganya, bisikan lirih namun jelas. Kalau bukan dia, mungkin ia terbangun dengan keringat dingin, mendapati pintu kamarnya terbuka sendiri. Di ambang pintu, ada tetesan air bekas rantai basah. Pagi berikutnya, mereka bertemu lagi di rumah Mbah Wiryo. Wajah semua tampak kusut, kantung mata hitam. Dia sudah mulai mendekat, kata Mbah Wiryo serius. Rantai akan memilih. Bila kalian tidak segera menentukan, 3 malam bukan waktu yang panjang. Tidak! Nadia membentak. Suaranya pecah. Kita nggak boleh ngorbanin siapapun. Pasti ada cara lain. Namun Sinta menangis. Tubuhnya bergetar. Kalau kita nggak pilih, semua mati. Aku nggak mau mati. Nadia, aku masih mau hidup. Suasana tegang. Yudi duduk di pojok. Wajahnya penuh putus asa. Kenapa harus aku? Kenapa namaku yang dikunci? Kalian semua pengen aku aja kan yang dikorbanin? Teriaknya dengan mata merah. Yud! Bukan gitu. Raka mencoba menenangkan. Tapi Yudi menepis tangannya. Jangan pura-pura peduli. Kalau kalian harus milih, pasti kalian pilih aku. Keheningan menyesakkan. Kata-kata Yudi menjadi benih perpecahan. Nadia menunduk. Sinta tak berani menatap. Raka mengepalkan tangan. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Keranda sudah mulai menggoyang rantai. Malam ini, salah satu dari kalian akan diberi tanda kedua. Itu artinya rantai sudah mulai memilih sendiri. Mereka saling pandang panik. Apa maksud Mbah? Siapa? Tanya Nadia dengan suara serak. Namun sebelum jawaban datang, angin kencang menerobos rumah. Dupa di pojok ruangan padam. Pintu kayu berderak terbuka. Dari luar, suara rantai menggema. Kali ini lebih keras. Bayangan keranda terlihat sekilas di balik kabut siang, tidak lagi menunggu malam untuk datang. Yudi menjerit memegangi tangannya. Tanda hitam di pergelangan membesar, bercabang seperti urat rantai yang menjalar ke lengan. Darah segar merembes. Ia jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang. Nadia menjerit. Sinta menangis histeris. Ketika Mbah Wiryo berusaha mendekat, suara berat menggema di dalam ruangan. 3 malam, 1 nama, atau aku yang memilih. Lalu lantai bambu retak sedikit, dan dari celahnya keluar cairan hitam berbau busuk.
Cairan itu membentuk huruf di lantai. Malam kedua, semua terpaku, napas tercekat. Raka memandang mereka satu persatu, lalu berbisik dengan suara gemetar. Kalau kita nggak ambil keputusan, dia yang akan ambil untuk kita. Rantai yang memilih tidak menunggu belas kasihan. Ia hanya tahu siapa yang paling takut dan siapa yang paling rapuh. Keranda sudah mulai memilih sendiri. Malam kedua akan menentukan siapa yang ditandai berikutnya. Lanjut ke episode 5. Malam kedua, saat teror berubah menjadi pengkhianatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.